Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Pak Dai dan teman-teman semuanya. Kenalin lagi, saya Jabar dari kelas Mekanika Fluida 03, NPM 1906356336. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang diberi oleh Pak Dai, yaitu mengenai, maksudnya bukan materi, tapi lebih ke pembelajaran yang diberikan oleh Pak Dai. Pada tanggal 28 Mei 2021 kemarin, itu Pak Dai mengarahkan mahasiswanya untuk mencari suatu objek yang berkaitan dengan fenomena mekanika fluida yang kita suka, dan juga dijelaskan mengenai 5W1H ataupun pemahaman-pemahaman dasarnya. Lalu setelah mencari-cari objek dan juga mencari inspirasi, area tercetus di pikiran saya akan memilih objek hydraulic brakes ataupun rem hidrolik. Nah, di sini saya akan mulai membahas satu persatu pemahaman dasar dari hydraulic brakes ini sendiri. Jadi, apa itu rem hidrolik in general secara umum? Rem hidrolik merupakan hidrolik sistem dari kendaraan roda 4 pada waktu itu yang menggunakan cairan rem untuk mentransfer atau mengalirkan tenaga dari kaki seorang driver mobil, yaitu dia menekan pedal rem. Nah, fungsi hidrolik ini itu mentransfer tenaga dari kaki tersebut menuju ke pedal dan juga menuju ke kaliper remnya untuk memberhentikan kendaraan atau memberhentikan gerakan dari roda. Nah, itu untuk secara umumnya. Lalu siapa yang menemukan rem hidrolik ini? Yang menemukannya adalah Malcolm Longhead. Itu di foto ini adalah orang yang di kanan. Ini adalah Malcolm Longhead maksud saya. Ini ditemukan di tahun 1918 dan juga selang 2 tahun itu langsung baik digunakan pabrik-pabrik pembuat automobil ataupun automakers pada akhir dari 1920-an. Itu sudah mulai langsung baik digunakan di kendaraan-kendaraan pada saat itu. Lalu di mana rem hidrolik dapat digunakan? Rem hidrolik dapat digunakan dalam sistem pengereman utama di hampir seluruh kendaraan penumpang dan juga truk-truk ringan. Nah, bagaimana rem hidrolik ini bekerja? Jadi rem hidrolik ini digunakan untuk memberhentikan ataupun melambatkan sistem yang bergerak. Ketika rem hidrolik ini menyala ataupun di-trigger, dia akan mentransfer tekanan yang dari kaki kita menggunakan prinsip menggunakan prinsip rem hidrolik tadi menggunakan prinsip tekanan di mana fluida rem ini incompressible, sehingga ketika kita menekan pedal remnya tersebut maka akan men-trigger braking mechanism-nya. Jadi braking mechanism ini terdiri dari brake types, itu kayak drum brakes dan juga ada disc brakes-nya. Ada juga band brakes dan cone brakes. Nah, setiap dari braking style ini mempunyai different braking properties, tapi mereka ditenagai oleh pressure dari hydraulic fluid tadi, dari tekanan kaki kita. Nah, spesifikasi utama dari rem hidrolik ini adalah biasanya itu kecepatan, tenaga, torsi, dan juga tekanan maksimumnya. Nah, dari gambar ini membantu kita untuk memahami lebih dalam cara rem hidrolik bekerja, yaitu di sini ketika pedal rem tidak digunakan adalah dapat dilihat bahwa kaliper remnya tidak menyentuh disk, tidak menyentuh disk, ini tidak aktif. Nah, ketika pedalnya dipencet, ini ditekan, jadi si pedal ini akan menekan cairan remnya, di mana cairan rem ini incompressible. Sehingga apabila cairan ini incompressible, maka dia akan memaksa si brake caliper pistons ini untuk memberhentikan rotor dari pergerakan. Jadi simpelnya seperti itu untuk rem hidrolik pada kendaraan otomobil.
Lalu kenapa rem hidrolik lebih baik daripada rem mekanikal? Rem mekanikal ini biasanya yang digunakan pada rem sepeda, mungkin kalau kalian tahu, di mana itu kabel ketika kita tarik, jadi dia akan men-trigger rem untuk menstopkan rotor brake-nya, rotor disc ya. Nah, jadi apa yang membuat rem hidrolik lebih baik daripada mechanical brake? Meskipun rem hidrolik lebih mahal, tapi mereka itu rem hidrolik ini lebih canggih pada tahun itu, lebih canggih dan juga lebih performa itu jauh lebih baik daripada rem mekanikal. Nah, sistem hidrolik jauh lebih efisien daripada sistem rem mekanikal. Jadi kita hanya memerlukan sedikit pressure pada rem hidrolik dibandingkan dengan mechanical brake, rem mekanikal. Nah, ini berarti bahwa kita bisa mendapatkan modulasi yang lebih baik. Dan juga pada sistem hidrolik, sistem ini tertutup sehingga tidak ada kontaminan yang bisa masuk dan juga mempengaruhi performa remnya. Dan iya, tidak mempengaruhi remnya. Sedangkan pada ini tadi rem mekanikal yang kita tahu kan itu kabelnya terbuka ya di luar. Jadi sangat memungkinkan untuk kontaminasi masuk ataupun korosi terjadi pada kabel-kabelnya tersebut. Lalu untuk pertanyaan keenam, kapan rem hidrolik ini gagal pada saat kita mengendari kendaraan? Sistem rem hidrolik ini dapat gagal ketika sistemnya tidak dapat membuild up pressure dan pedal remnya akan terasa kosong dan juga lemas sehingga dia menyentuh lantai. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kita dapat mempompa pedal remnya untuk mengenerate pressure, ataupun kita juga dapat melakukan operasi yang dinamakan itu bleeding, di mana kita mengeluarkan seluruh fluida cairannya, lalu memasukkannya kembali sehingga kita mendapatkan pressure yang utuh kembali, pressure build up-nya dapat kembali normal. Baik, sekian itu saja mengenai pemahaman dasar dari rem hidrolik yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan kritik dan saran, dapat kalian sampaikan di kolom komen di bawah. Dan stay tune, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.